Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. How are you today? I hope all of you fine today. Okay, because this is COVID, we study from home. Okay, in this session, we will study about expression of congratulation. Okay, hari ini kita belajar dengan PKBM Al-Mustafa. Sekarang materinya expression of congratulation. Kita tahu bahwa jika seseorang memperoleh penghargaan atau mendapatkan sesuatu, kita mengucapkan selamat kepada orang tersebut. Nah, expression of congratulation is an expression that we use give the congratulation utterance when he or she be success in doing someone. Jika orang lain atau seseorang itu mendapatkan kesuksesan, ya, maka kita memberikan ucapan selamat. Contohnya seperti apa? Nah, di sini kegunaannya, use of congratulation, it is used when you congratulate someone because of their achievement or celebrating day. For example, this is your friend celebrate her birthday or New Year celebrate and Eid Mubarak. What you say? The first, we use word happy. Okay, from that picture, the first, happy birthday. Second, happy New Year, and the third, happy Eid Idul Fitri. Example, next, happy anniversary. The sentence to show the place that celebrate. For example, Jakarta City. We can say happy anniversary Jakarta City. And the third, you say, I would like to congratulations on your blah blah blah. In this, you can show a jobs on another. Di sini kalimatnya diucapkan kepada seseorang yang dihormati atau dihargai. Ini untuk umurnya yang lebih tua atau yang baru kita kenal. Nah, kita bisa mengucapkan contohnya, I would like to congratulate you on your job. Misalkan dia berhasil dalam pekerjaannya. Next, number 4, it's expression to congratulation for you. Ini simpel sekali karena digunakan dalam keseharian dan situasinya tidak resmi untuk orang yang sudah kita kenal sebelumnya. Ya. Okay, from the sentence above, we can conclude that congratulations is the sentence that we can say to another people if he or she gets success in their job and celebrate her birthday or another. Okay? Kita bisa simpulkan ya bahwa ucapan congratulations ini, selamat ini, kita bisa menggunakan kalimat yang sederhana. Yang pertama menggunakan kata happy, kemudian happy anniversary, and I would like to congratulate on your blah blah blah, and the last congratulations for you. Expression of agree and disagree. Anak-anak, jika kalian mempunyai suatu pendapat, pasti disetujui atau tidak setujui oleh orang lain. Nah, bagaimana cara mengekspresikannya? How to show it? Nah, di sini expression of agree artinya ekspresi atau ungkapan yang menyatakan setuju dengan pendapat orang lain. Jika ada orang lain yang mempunyai pendapat, kalian bisa mengekspresikan setuju. Seperti apa contohnya ya?
Nih, untuk mengekspresikan of agree, the first you can say I agree. For example, I agree with you. I agree with your opinion. Second, I agree with you. Third, you are right. Itu tandanya kalian menyetujui pendapatnya orang lain tersebut. And the fourth, I couldn't agree with you more. Nah, ini tidak setuju ya dengan pendapat orang lain. That's the point. And I will say that. And the last, I feel the same way about. Ekspresi-ekspresi ini kita sampaikan kalau Anda setuju dengan pendapat orang lain. Kalau tidak setuju, itu namanya disagree. Expression of disagree. Artinya, ekspresi atau ungkapan yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Kalian harus menggunakan kata yang sopan. Nah, contohnya di sini, expression of disagree. The first, I don't agree. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Lebih baik ditambahi kata I am sorry. For example, I am sorry, I don't agree with your opinion. Secara ini ya, lebih hormat ya. Mohon maaf, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Oke, second, I don't agree with you. Third, I don't think so. Fourth, that's not what I think. Fifth, I couldn't agree with you less. And next, I'm not sure. And the last, probably not. Ingat, untuk mengekspresikan expression of disagree untuk orang yang lebih tua atau untuk orang yang baru kita kenal, ditambah kata I am sorry, kecuali untuk teman kalian sendiri ya, teman bermain atau umurnya sebaya, langsung kalian menyampaikan I don't agree, saya tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi untuk orang yang lebih tua atau untuk orang yang baru kalian kenal, gunakan kata I am sorry, maaf, saya tidak setuju dengan pendapat Anda, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau dalam dialog? This is example ya, contohnya seperti ini. Tommy, our class is so dirty and trash is everywhere. We won't feel comfortable when we're learning. Kelas kita terlalu kotor dan banyak sampah di mana-mana. Kita tidak nyaman ketika kita belajar. Kemudian lihat, why don't we sweep the floor and clean the class? Nah, Rian berpendapat, kenapa jika kita tidak menyapunya, biar kelasnya menjadi bersih? Oke, kemudian Tommy, I will say that, let's do it. Nah, di sini I will say that, let's do it mengungkapkan ekspresi setuju kepada pendapatnya Rian. Nah, Rian kembali menjawab oke. Nah, di sini contohnya ya. Ada lagi di sini dialog expression disagree. Kalau tidak setuju bagaimana? Example, Tommy, I think it will be nice to go hiking this holiday. Saya berpikir akan lebih senang jika kita hiking ya, pergi ke gunung liburan ini. Kemudian lihat, that's not what I think. I want to go to the beach. Rian tidak setuju. Saya tidak setuju. Saya ingin pergi ke pantai. Nah, di sini kata that's not what I think menunjukkan kalau dia tidak setuju dengan pendapatnya Tommy. Oke. Di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk menyampaikan disagree, agree and disagree ya, ada dua. Yang pertama, untuk orang yang sudah kita kenal sebelumnya atau teman sebaya, langsung kita gunakan I agree, saya setuju. Kalau tidak setuju, I disagree, saya tidak setuju.
kita kenal atau umurnya lebih tua dari kita, tambahkan kata I am sorry. For example, I am sorry, I don't agree, I disagree with your opinion. Seperti itu. Imperative sentence. Anak-anak, kalian pernah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu? How to show it? Imperative sentence adalah kalimat yang memiliki arti menyuruh, meminta, memerintah, dan memberikan petunjuk kepada lawan bicara agar melakukan sesuatu. Biasa ya, kalian kalau di rumah menyuruh adiknya, kakaknya, atau orang tuanya. Bagaimana dalam bahasa Inggris? The usage of congratulation. Next. Ciri-cirinya seperti apa kalimat imperatif sentence itu? Pertama, memiliki arti yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalkan, kalian menyuruh adik di rumah, adik, tolong ambilkan sapu itu. Seperti itu ya. Kedua, memakai kata kerja bentuk pertama atau verb one. Kalian masih ingat verb one bagaimana? Verb one itu masih asli ya katanya ya. Seperti sapu, sweep, membaca, read, mendengarkan, listen, melihat, watch. Nah, itu masih kalimat verb one ya. Kemudian imperative sentence tidak memakai subjek you. Kenapa? Karena subjeknya yang dituju sudah akan mengerti bahwa kalimat tersebut ditujukan kepadanya. Contohnya tadi, ambilkan sapu itu, ambilkan buku itu. Nah, seperti itu ya. Dan cirinya yang terakhir memakai tanda seru. Nah, di sini ya, tanda seru ini yang menunjukkan bahwa kalimat itu memiliki emosi yang kuat, yang menunjukkan kalau kalimat itu adalah kalimat perintah. Kemudian imperative sentence divide into three types. The first, command. Second, request. And the last, direction. Oke, kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, command atau perintah. Nah, di sini kalimatnya tegas dan biasanya diakhiri dengan exclamation atau tanda seru tadi. Sifatnya ini memerintah ya kepada seseorang. Contohnya, don't open the door, don't close the door. Artinya, jangan tutup pintu itu, jangan buka pintu itu. Oke? Dan this is example-nya, go away, pergi sana. Close the door, tutup pintunya. Listen to your teacher, dengarkan gurumu. Be careful, hati-hati. Be nice, jadilah baik. Be quiet please, tolong diam. Don't touch me, jangan sentuh aku. Don't swim the far, jangan berenang terlalu jauh. Don't eat my food, jangan makan makananku. Nah, dari kalimat ini kita bisa lihat ya, di akhir kalimat itu ada tanda seru. Berarti kalimat ini menunjukkan kalimat perintah, imperative sentence. And second, request atau permintaan. Di sini kalimatnya ya berisi tentang permohonan atau permintaan. Dapat juga berbentuk kalimat perintah, namun bahasanya lebih halus dan tidak menggunakan exclamation atau tanda seru. Dan ini dapat diartikan kalimatnya lebih sopan. Seperti apa contohnya? Nah, ada kata would you like to help me? Maukah kamu bantuku? And second, would you mind to come to my house?
lagi ada could you pass the salt over there please? Bisakah kamu menyimpan garam di sebelah sana? Tolong. And the last, could you take the garbage outside? Bisakah kamu membuang sampah keluar? Nah, di sini pakai tanda tanya karena sifatnya tadi ini ya, request, permintaan. Nah, di sini harus sopan. Ada dua yang perlu digarisbawahi ya. Yang pertama menggunakan kata would. Yang kedua kata could. Nah, di sini ditambahi juga kata please karena kita meminta bantuan, apalagi meminta bantuannya kepada orang yang lebih tua. Jadi harus menggunakan kata yang sopan. And third, direction or ini ya, petunjuk untuk melakukan suatu hal dengan melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Contohnya, jika kalian pergi ke suatu tempat dan kamu bingung, merasa kebingungan, tersesat, terus kamu tanya ke orang lain bagaimana? Nah, harus menggunakan kata yang sopan, ya. Ini contohnya dapat dilihat pada prosedur teks, manual, atau ketika seseorang menunjukkan jalan ke tempat tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Turn left when you see around boats. Belok kiri ketika kamu melihat bundaran. Nah, ini jika ada orang yang tanya kepada kalian, kalian harus menggunakan kata yang baik, ya, ditunjukkan secara benar. Turn left, belok kiri. When you see around boat, ketika kamu melihat bundaran. Dan yang kedua, contohnya, turn right at the end of the road and my house is number 67. Ini jika tanya tentang alamat rumah kalian. Belok kanan di akhir jalan dan nomor rumahku adalah 67. And the last, wash the mangoes to remove any dirt, then peel the ripe mangoes. Cuci mangga untuk membuang kotoran, kemudian kupas mangganya. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya, imperative sentence ada 3. Yang pertama, command atau perintah. Ini cirinya ada tanda seru. Yang kedua, request atau permintaan. Nah, diakhiri ini dengan tanda tanya. Kemudian yang ketiga, direction atau petunjuk. Ini menunjukkan kalau ada orang yang bertanya kepada kita arah jalan atau arah rumah kita. Nah, maka kita bisa menunjukkan dengan memakai kalimat yang benar. Oke, sekian pembelajaran online kali ini. Kita lanjut dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.